Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saza Astian Pertiwi dari Angkatan 2015, Statistika Fakultas MIPA. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pemodelan peramalan menggunakan VECM, Vector Error Correction Model pada faktor-faktor ekonomi di Indonesia, periode Januari 2013 hingga Desember 2019. Ekonometrika telah berkembang sangat pesat terutama dalam bidang analisis direct waktu. Namun terkadang peneliti kesusahan menentukan variabel eksogen maupun endogen, karena ekonometrika biasanya variabel saling berkaitan. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut maka diciptakan VAR, Vector Auto Regression, yaitu memiliki struktur model sederhana di mana semua variabelnya adalah endogen dan variabel eksogennya lag. Dalam analisis direct waktu terkadang dimunculkan persoalan data tidak stasioner. Jika dibiarkan maka hasilnya menjadi tidak valid. Maka muncullah konsep kointegrasi. Kointegrasi merupakan kombinasi hubungan linear dari variabel-variabel yang non-stasioner. Kointegrasi berarti memiliki hubungan keseimbangan jangka panjang. Tetapi dalam jangka pendek, belum tentu ada keseimbangan, maka perlu penyesuaian yaitu dengan menggunakan VECM, Vector Error Correction Model. VECM merupakan model yang memasukkan penyesuaian untuk mengoreksi ketidakseimbangan jangka pendek menuju jangka panjang. Dalam pertumbuhan ekonomi, suatu negara terdapat beberapa aspek yang akan memberikan kesejahteraan masyarakat. Di antaranya, inflasi, kurs, derajat perekonomian terbuka, dan jumlah uang beredar. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan bagaimana hasil VECM untuk memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada variabel-variabel tersebut. Sebelum memahami VECM, terlebih dahulu mempelajari VAR, Vector Auto Regression. VAR yaitu metode estimasi yang menjawab kondisi ketidakmampuan teori ekonomi dengan menjelaskan hubungan antar variabel ekonomi dengan sebuah model yang non-teoritis. Adapun bentuk model VAR sebagai berikut. Untuk langkah-langkah pembuatan model, yang pertama yaitu stasioner, lag optimum, stabilitas, kointegrasi, VECM, lalu IRF. Untuk langkah yang pertama yaitu uji stasioner pada level, dengan hipotesis H0 data tidak stasioner dan H1-nya data stasioner. Maka terlihat dari nilai probabilitasnya semuanya menerima H0 yaitu tidak stasioner. Maka perlu dilakukan differencing pertama. Kemudian uji ke stasioner pada diferensi pertama. Terlihat probabilitasnya menolak H0, maka disimpulkan bahwa data stasioner pada diferensi pertama. Selanjutnya penentuan lag optimum. Terlihat panjang lag yang dipilih yaitu 2 dengan nilai ASC yang terkecil. Setelah mendapatkan model VAR dengan lag 2, selanjutnya uji stabilitas. Ini terlihat pada tabel dan gambar model dikatakan stabil, karena semua titik berada dalam lingkaran dan nilai absolutnya semuanya kurang dari 1. Kemudian uji kointegrasi. Terdapat kointegrasi di antara variabel-variabel tersebut. Lag optimum yang dipilih adalah 2, maka lag untuk penggunaan estimasi VECM-nya adalah 1. Karena data yang dipakai terdiferensi sekali sehingga lag optimum dikurangi banyaknya diferensi. Selanjutnya hasil IRF. Pada variabel derajat perekonomian terbuka, terlihat yang memberi respons stabil dalam jangka panjang adalah variabel M2. Sedangkan variabel derajat perekonomian terbuka sendiri, inflasi, dan kurs memberi respon yang stabil dalam jangka pendek. Pada variabel inflasi, yang memberi respon stabil dalam jangka panjang adalah variabel derajat perekonomian terbuka. Kemudian pada variabel kurs, yang memberi respon stabil dalam jangka panjang adalah variabel derajat perekonomian terbuka dan inflasi. Dan terakhir, untuk variabel M2, keseluruhan variabel memberi respon stabil dalam jangka pendek. Untuk kesimpulan dan sarannya, karena data terstasioner pada saat didiferensi, maka dilakukan analisis kointegrasi pada variabel derajat perekonomian terbuka, inflasi, kurs, dan M2. Dari VECM1, hasil analisis struktur grafik, impulse respon function IRF memperlihatkan bahwa dampak respon yang diberi variabel endogen
Keseluruhan selama 12 bulan bersifat konvergen, pergerakannya semakin mendekati titik keseimbangan. Untuk saran, penulis menyarankan untuk mengembangkan model penelitian ini dengan menambahkan variabel lain dari faktor internal maupun eksternal. Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian serupa mengenai VAR untuk menentukan variabel dengan satuan yang sama. Dalam analisis terdapat permasalahan dalam pembuatan model bahwa parameter model kebanyakan tidak berpengaruh signifikan, sehingga disarankan dalam estimasi parameter menggunakan metode selain OLS, Ordinary Least Square. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.